Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, calon siswa dan siswi kelas 7 yang saya banggakan, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, anak-anak semua, pagi hari ini kita akan membuka dari pelaksanaan Matsama ini. Untuk materi yang akan kami sampaikan ini adalah tentang kegiatan belajar mengajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di negara kita saat ini sedang terjadi pandemi, yang mana pandemi ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih. Dan kita sebagai lembaga pendidikan negeri di Jepara ini tentu saja harus mengikuti regulasi ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kaitannya dengan hal tersebut sesuai dengan SKP 4 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri, dan juga surat edaran dari Dirjen Pendis Kementerian Agama, bahwa ada syarat-syarat yang harus dilakukan untuk sebuah satuan pendidikan untuk bisa membuka pembelajaran tatap muka. Yang mana dari 9 syarat itu, 2 diantaranya merupakan syarat yang menurut saya sangat berat untuk dilakukan. Yang pertama syaratnya adalah bahwa satuan pendidikan itu harus mendapat izin diperbolehkan oleh kepala daerah atau dalam hal ini Bupati Jepara untuk bisa membuka pendidikan di daerah tersebut. Yang kedua adalah mendapat izin dari Kementerian Agama, kemudian dari Satgas Covid di daerah tersebut. Nah, di antara 9 syarat tersebut, syarat nomor 1 dan nomor 2 ini yang terbilang sangat berat. Karena saat ini Jepara ini masuk di zona merah, jadi otomatis di Kabupaten Jepara ini dilarang untuk membuka pembelajaran tatap muka. Oleh karena itulah, berdasarkan dari peraturan-peraturan tersebut, maka insya Allah di tahun pelajaran 2021-2022, MTS Negeri 2 Jepara masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau dengan menggunakan mode daring atau dalam jaringan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, anak-anak semua, anak-anak ini ketika dulu didaftar oleh bapak atau ibu guru di sini, kemudian masuk ke MTS ini, insya Allah semuanya ditanyai tentang nomor telepon atau nomor yang bisa dihubungi, yang terutama yang sudah masuk ke aplikasi WhatsApp atau WA. Nah, ini nanti ketika anak-anak sudah daftar ulang dan kemudian semua data diri kalian sudah direkap oleh pihak madrasah, maka dari pihak wali kelas akan merekap nomor telepon kalian dan juga nomor telepon orang tua kalian. Yang pertama mungkin yang direkap adalah nomor telepon orang tua kalian. Kemudian nomor telepon kalian pun juga akan direkap oleh wali kelas dan kemudian dimasukkan dalam satu grup, yaitu grup WA atau grup WhatsApp. Nah, dari permulaan seperti itu tadi, kemudian proses pembelajaran mengajar ini akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan, tergantung pada kondisi daerah kita itu Jepara. Apakah memang sudah lepas dari zona merah, yang itu berarti ketika nanti kita masuk pada zona kuning ataupun hijau, insya Allah kita bisa membuka pembelajaran tatap muka, yang artinya kalian bisa datang ke madrasah, kita bisa belajar di kelas. Tapi jika keadaan belum memungkinkan, maka terpaksa pembelajaran jarak jauh atau dengan menggunakan daring ini yang akan menjadi pilihan. Nah, kembali ke grup WA tadi, anak-anak setelah nomor kalian dan juga nomor bapak ibu guru kalian, nomor orang tua kalian itu direkap oleh wali kelas, kemudian kalian sudah masuk, sebagai contoh adalah grup kelas 7A. Bagi kalian yang masuk grup kelas 7A, maka nanti kalian akan sudah mendapatkan wali kelas dengan diikuti atau dalam grup tersebut akan ada sejumlah siswa yang masuk dalam grup tersebut, yang itu menjadi teman kalian dalam satu kelas tersebut. Nah, terus bagaimana dengan cara pembelajarannya? Untuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jepara ada 2 model pembelajaran yang biasa kita kembangkan. Yang pertama adalah dengan menggunakan pembelajaran melalui grup WA. Nah, cara ini teknisnya adalah seperti ini. Ketika grup WA sudah terbentuk, sebagai contoh kalian masuk ke kelas 7A, maka
Misalnya nanti di minggu kedua sudah ada pembelajaran, itu nanti sebagai contoh di jam pertama sebagai contoh adalah ada pembelajaran bahasa Inggris, maka Pak Guru bahasa Inggris di kelas kalian itu akan memberikan pembelajaran dengan dititipkan melalui wali kelas di grup WA kelas kalian masing-masing. Sebagai contoh, nama Bapak guru bahasa Inggrisnya adalah Bapak Suganda. Beliau akan memberikan tugas ataupun pembelajaran di jam tersebut yang akan dititipkan melalui wali kelas kalian dan kemudian dibagikan atau di-share di grup kelas kalian masing-masing. Di situ nanti bisa ada materi yang harus kalian pelajari, yang harus kalian ikuti, bisa dibaca atau bisa menonton YouTube atau bisa melihat gambar ataupun video yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Kemudian setelah kalian mengikuti pembelajaran, maka biasanya dalam satu waktu itu Bapak guru atau Ibu guru akan memberikan semacam tugas yang harus kalian kerjakan. Bisa dikerjakan langsung dikirimkan melalui nomor WA dari guru tersebut, ataupun dikerjakan di kertas, dan nanti ketika beberapa minggu nanti kalian akan diminta untuk mengumpulkan tugas-tugas kalian ke madrasah secara bergantian atau secara shifting. Nah, itu dengan metode menggunakan grup WA. Ataupun dengan cara yang lain yang biasa kita pakai adalah dengan menggunakan teknik Google Classroom. Di Google Classroom ini, teknisnya nanti adalah kalian diminta, Bapak atau Ibu guru akan memberikan link undangan pada kalian untuk bisa masuk ke kelas tersebut. Kemudian ketika kalian masuk, ketika kalian klik link tersebut, otomatis kalian sudah masuk ke dalam Google Classroom di kelas kalian. Yang biasa menjadi admin adalah Bapak atau Ibu guru yang mengajar di pelajaran tersebut. Ketika kalian sudah masuk ke dalam kelas atau di Google Classroom tersebut, maka semua pembelajaran, semua tugas itu akan diberikan melalui classroom tersebut. Sebagai contoh adalah matematika ya, sebagai contoh adalah pelajaran matematika dengan diampu oleh Bapak Amin, maka nanti beliau akan memberikan link undangan pada kalian melalui grup WA tersebut. Kemudian kalian tinggal klik linknya, kemudian otomatis kalian akan masuk ke dalam kelas atau yang disebut dengan Google Classroom di kelas tersebut. Maka di setiap pembelajaran matematika tersebut, Pak Amin tersebut akan memberikan tugas ataupun pembelajaran melalui kelas tersebut. Sebagai contoh, misalnya di pelajaran matematika ini Pak Amin akan memberikan materi pelajaran tersebut dengan menggunakan video, atau Pak Amin menyertakan link YouTube yang diambil dari video-video pembelajaran di YouTube. Kemudian setelah kalian saksikan, kalian akan dituntun bagaimana cara bisa mengerjakan tugas-tugas yang dimaksud. Jadi itu secara teknis pembelajaran yang menggunakan Google Classroom. Jadi untuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jepara sendiri, yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu guru adalah yang pertama dengan menggunakan model kelas WA atau WhatsApp, yang kedua adalah dengan menggunakan kelas Google Classroom. Dari kedua cara atau metode tersebut sebetulnya ada plus minusnya, ada sisi baik ataupun buruknya. Yang penting bagi kalian adalah silahkan kalian ikuti seperti apa metode yang dipakai oleh Bapak atau Ibu guru yang mengajar kalian di kelas kalian. Silahkan diikuti pembelajarannya, silahkan dikerjakan tugasnya, baik itu menggunakan WA ataupun menggunakan Google Classroom. Dan jangan sampai lupa bahwa tugas itu nanti akan menentukan nilai kalian di akhir semester. Jadi jangan sampai kalian anak-anak soleh dan solehah ini melewatkan satu tugas pun dari Bapak Ibu guru. Walaupun tugas ini nanti tidak ada satu orang pun dari kami Bapak Ibu guru yang bisa mengawasi kalian mengerjakan ketika kalian di rumah. Yang harus kalian camkan adalah bahwa kalian ini adalah sudah masuk di Madrasah Tsanawiyah, grade-nya atau tingkatannya sudah seperti di SD ataupun MI lagi, yang mana masih perlu terus dibimbing. Kalian sekarang sudah mulai harus mandiri. Jika kalian mendapatkan tanggung jawab ataupun tugas, silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena tugas-tugas yang kalian kerjakan saat ini akan sangat menentukan bagi kalian
di akhir semester, pada peringkingan, pada kenaikan kelas, dan pada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan proses akademik kalian. Oke anak-anak, seperti itu kira-kira metode ataupun model pembelajaran yang dipakai pada MTS Negeri 2 Jepara, khususnya di masa pandemi. Lalu ketika pandemi ini sudah selesai, misalnya sebagai contoh, pada tanggal 20 Juli nanti PPKM darurat ini sudah dicabut oleh Bupati Jepara, lalu apa yang harus kalian lakukan? Nanti kalian tinggal tunggu saja informasi yang berasal dari madrasah. Apakah kalian harus masuk seperti biasa melalui pembelajaran tatap muka ataupun tidak? Itu nanti akan kami umumkan lewat grup WA kelas kalian masing-masing. Jika memang kalian sudah diperbolehkan untuk masuk, silakan masuk seperti biasa. Silakan masuk seperti biasa. Silakan di rumah berseragam seperti seragam yang sudah ditentukan oleh madrasah dengan disiplin, baik dari sisi seragam maupun dari sisi tepat waktu maupun dari sisi yang lain. Silakan kalian menempati kelas-kelas yang sudah kami tentukan, ikuti semua pembelajaran dari Bapak Ibu guru dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah dengan begitu kalian akan menjadi anak yang cerdas, akan menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjadi kebanggaan dari orang tua kalian. Dan saya pikir untuk pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang paling ideal bagi kita, yang sangat kita harapkan segera terwujud dalam waktu yang dekat. Dan semoga saja pembelajaran tatap muka ini bisa kita laksanakan dalam waktu dekat, dan kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir, dan kita, kalian, dan kami Bapak Ibu guru kalian bisa ketemu di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jepara untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Jadi bisa langsung berada di kelas. Saya pikir itu anak-anak yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini pada kegiatan Matsama, khususnya pada materi kegiatan belajar mengajar yang diterapkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jepara. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, makan yang banyak, cukup istirahat, dan demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.